Darah dari para pendonor darah menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi, apakah relawan muda tahu bahwa terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui bersama mengenai donor darah? Apa sajakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai relawan muda, salam kemanusiaan. Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, saya Husna dari Division Powerful and Passionate Generation, Palang Merah Remaja SMP Negeri 2 Lumbir. Tema kali ini adalah donor darah. Teman-teman semua pasti sudah nggak asing kan dengan donor darah? Kegiatan menyumbangkan sebagian darah yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Donor darah adalah salah satu kegiatan yang sangat berarti. Kenapa sangat berarti? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas apa itu donor darah dan seberapa berartinya donor darah, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu darah. Setiap manusia pasti memiliki darah di dalam tubuhnya. Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen, hormon, dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Selain itu, darah juga bertugas mengangkat racun dan limbah hasil metabolisme sel, yang kemudian racun dan limbah tersebut akan diberikan ke organ lain yang bertugas untuk menyaringnya. Komponen utama darah adalah sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan trombosit. Sel darah merah bertugas untuk mengangkat oksigen serta menyebarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih memiliki fungsi sebagai antibiotik atau menjaga kekebalan tubuh. Plasma darah bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan zat yang bermanfaat seperti mineral, hormon, antibodi, dan mengangkut sisa. Sedangkan trombosit atau keping darah berfungsi untuk menutup luka. Dari pengertian dan komponen darah, kita jadi tahu kan seberapa pentingnya darah bagi kita. Darah itu tidak bisa diproduksi menggunakan alat ya. Darah hanya bisa diproduksi di dalam tubuh. Dan bagaimana nih jika seseorang mengalami situasi di mana kekurangan banyak darah yang mana bisa mengancam jiwanya? Kita bisa menolongnya dengan cara transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat dengan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Meskipun setiap orang memiliki darah, kan tetapi golongan darah setiap orang terkadang berbeda. Golongan darah dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah tidak hanya dapat dibedakan menjadi A, B, AB, atau O menurut sistem ABO, tetapi juga melalui sistem faktor resus. Komponen ini diperiksa dalam cek golongan darah. Faktor resus adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah. Protein ini diwariskan secara genetik atau diturunkan dari orang tua kita. Berdasarkan faktor resus, golongan darah dibedakan menjadi 2. 1. Jika mengandung faktor resus, golongan darah kita digolongkan sebagai resus positif. Biasanya ditandai dengan simbol plus di belakang golongan darah kita. Contohnya A positif, B positif, AB positif, dan O positif. Yang kedua, jika tidak mengandung protein resus, golongan darah kita digolongkan sebagai resus negatif. Biasanya ditandai dengan simbol negatif di belakang golongan darah kita. Contohnya A negatif, B negatif, AB negatif, dan O negatif. Hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk dunia, sekitar 15% yang memiliki resus negatif. Sementara itu, 85% lainnya memiliki golongan darah dengan resus positif. Pengetahuan tentang golongan darah ini penting, karena saat transfusi darah, darah harus sesuai dengan darah penerimanya. Seseorang tidak bisa melakukan transfusi darah kecuali ada darah dari pendonor dan yang mana darah itu cocok dengan darah miliknya. Maka dari itu, diadakan kegiatan donor darah, yaitu kegiatan menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah, agar bisa membantu dan menolong banyak orang yang membutuhkan secara tepat. Donor darah dibedakan menjadi 2, yaitu DDS, donor darah sukarela, dan DDP, donor darah pengganti. DDS yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan.
Sedangkan DTP adalah seseorang yang meminta menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan. Kemudian darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Berikut ini alur tata cara donor darah. 1. Calon pendonor mengisi formulir dan menyerahkan kartu donor kepada petugas pelayanan donor darah PMI. 2. Calon pendonor ditimbang berat badannya. 3. Calon pendonor diperiksa kesehatannya oleh dokter PMI. 4. Calon pendonor diperiksa tekanan darahnya. 5. Calon pendonor diperiksa golongan darah dan kadar hemoglobinnya. 6. Setelah memenuhi syarat untuk donor, calon pendonor dipersilakan menempati tempat pengembalian darah. 7. Setelah selesai, pendonor kembali ke bagian administrasi donor darah untuk menerima menu donor dan kartu donor yang telah diregistrasi oleh petugas. 8. Pendonor dapat kembali menyumbangkan darahnya setelah 3 bulan berikutnya. Lalu, siapa yang boleh mendonorkan darahnya? Siapa saja boleh kok mendonor darahnya asal memenuhi syarat-syarat, yaitu 1. Berusia 18 sampai 60 tahun. 2. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Kadar hemoglobin minimal 12,5. 5. Tekanan darah sistolik 100 sampai 180. 6. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi. 7. Dan bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memenuhi syarat donor darah? Bagi yang sudah memenuhi syarat dan siap donor darah, jangan lupa ya, sebelum melakukan donor darah, konsumsi makanan, minuman yang mengandung zat gizi, tidur yang cukup, minum banyak air putih, dan pada hari H, jangan lupa memakai pakaian yang lengannya dapat digulung sesiku. Selain membantu mereka yang membutuhkan darah, donor darah bermanfaat untuk 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Membantu pembentukan sel darah merah baru. 3. Membantu menurunkan berat badan. 4. Dan panjang umur. Karena menurut beberapa penelitian, berbuat baik dapat membuat seseorang hidup lebih lama. Dan untuk PMR Madya seperti saya yang belum memenuhi syarat donor darah dan belum bisa merasakan manfaat donor darah, jangan putus asa ya. Kita bisa kok mempersiapkan diri dari sekarang untuk jadi DDS di masa depan. Dengan menjaga pola hidup yang sehat, hingga nanti saat kita sudah berusia 18 tahun, kita memenuhi syarat persyaratan untuk menjadi DDS. Untuk sekarang, yuk ajak keluarga, guru, dan orang sekitar untuk menjadi DDS. Dan ajak teman-teman untuk bercita-cita menjadi DDS jika sudah berusia 18 tahun. Siapkan dirimu menjadi donor darah sukarela, karena menjadi DDS adalah tindakan yang mulia. Setetes darahmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Kemudian, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti untuk sekarang, yuk ajak keluargamu, guru, dan orang sekitar untuk menjadi DDS dan ajak